Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, dalam 5 menit ke depan kita akan membahas mengenai dinamika yang terjadi dalam ruang kelas mata kuliah public speaking. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran aktivitas kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan rasa penghormatan saya, rasa takdim saya kepada guru saya, kepada dosen saya, dosen mata kuliah public speaking khususnya dimanapun beliau berada. Pak Adi semoga tetap dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. So teman-teman, stay tune, mari kita mulai membahas mengenai demam panggung. Udah nggak sabar lagi, yuk kita mulai. Salah, ternyata materi yang kita bahas bukan demam panggung guys, tapi public speaking yang efektif. Nah teman-teman, penasaran gak sih gimana caranya terciptanya public speaking yang efektif, yang dimana teman-teman bisa diterima dengan baik oleh audiens, tidak membosankan, tidak membingungkan isi pesannya, dan juga tidak membuat audiens kapok buat datang ke acara yang kita isi materi tersebut. Yang pertama adalah supaya terciptanya public speaking yang efektif itu adalah menyiapkan mental masing-masing ya teman-teman. Mental ini menjadi kunci utama, karena setelah mental siap, kesiapan atau persiapan yang lain bakal mengikuti, bakal juga lebih siap. Jadi yang pertama itu bayangkan acara yang akan teman-teman datangi, akan teman-teman kuasai di sana, akan teman-teman bawa kemana alurnya. Bayangkan semua itu akan sukses, dimana teman-teman bisa membangun mental teman-teman, bisa membangun perasaan, sikap teman-teman untuk lebih siap, karena membayangkan bahwa tidak akan ada kekeliruan sedikit pun, seperti itu. Lalu atur gugup teman-teman, jangan biarkan gugup, mental tetap stabil. Lalu kuasai materi tentunya, ini poin juga yang paling sangat penting, karena tentunya kita di sana akan menyampaikan pesan materi tersebut, bagaimana caranya untuk audiens bisa menerimanya dengan baik. Lalu siapkan diri kita untuk menghadapi tantangan teman-teman. Di lapangan semuanya tidak bisa diprediksi, di lapangan semuanya tidak bisa kita bayangkan sebelumnya, kecuali kita membayangkan kesuksesan. Maka dengan membayangkan kesuksesan dan siap menghadapi tantangan, mental kita akan terbentuk untuk menjadi seorang public speaker yang mumpuni. Selain mental, kita juga perlu mempersiapkan gaya berbicara lah teman-teman. Biasakan menggunakan kata-kata yang jelas, yang runtut, artinya tidak ada kata atau kalimat yang terpotong sehingga pesan terkesan tidak menyatu seperti itu, seperti teka-teki. Tidak perlu ya teman-teman. Sampaikan sejelas-jelasnya, sampaikan segamblang-gamblangnya apa yang pesan tersebut yang akan disampaikan. Lalu intonasi dan variasi juga harus dibalut, harus menjadi komponen yang ada dalam public speaking teman-teman, supaya tidak membosankan, supaya pesan-pesan itu tidak kaku tapi disesuaikan juga dengan audiens kita. Dalam komunikasi itu tidak selalu tentang verbal teman-teman, komunikasi nonverbal juga mewarnai dalam proses kita berpublic speaking. Jadi gestur tubuh, mimik wajah, senyum, alis bertaut seperti itu, mata gitu ya, semuanya harus sinkron dengan apa kata atau apa kalimat yang keluar dari mulut kita, agar itu bisa memperjelas. Kalau kita memberikan motivasi, berikan postur tubuh, berikan mimik wajah yang benar-benar teduh, mewarnai hidup mereka untuk mereka termotivasi dan terinspirasi. Nah, gestur tubuh juga tegap, jangan seperti orang yang lemas, yang loyo ya gitu teman-teman. Tegap dan tegas menyampaikan materi kita, seperti itu. Selain postur, gerak tangan teman-teman diayunkan sesuai dengan intonasi dan bervariasi sesuai dengan kalimat kata, agar tidak membosankan, agar tidak terkesan kaku, tegap saja, tangannya tidak bergerak atau tangannya disembunyikan. Itu seperti memberikan kode-kode kalau bahwa kita tuh tidak percaya diri. Tunjukkan saja kepercayaan diri kita, tunjukkan saja kenaturalan diri kita, tidak dalam artian tidak dibuat-buat, senaturalnya saja, agar audiens juga tidak merasa terganggu dengan skenario yang kita buat-buat itu. Jadi mengalir saja. Nah teman-teman, public speaking itu ternyata tidak hanya seseorang mampu berbicara saja, tapi membutuhkan mental, bahasa yang tepat, komunikasi yang tepat, yang efektif, dan penyampaian
yang meyakinkan, jangan sampai audiens kita malah ragu dengan materi yang kita sampaikan. Nah teman-teman, itu adalah tips bagaimana caranya kita berpublic speaking dengan public speaking yang efektif, yang insya Allah pesannya sampai, insya Allah audiensnya tidak kabur, insya Allah audiensnya bakal seneng ketika tahu pembicaranya adalah kita. Nah tidak terasa 5 menit sudah saya membersamai kalian, dan teman-teman stay tune, kita masih ada beberapa pertemuan lagi dalam learning journal yang akan memberikan tips-tips mengenai public speaking. So, terima kasih dan sampai jumpa. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.